Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 SIC 2. Kami akan mempresentasikan tentang algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Tujuan kami mempresentasikan ini adalah untuk lebih memahami tentang apa itu algoritma AES dan untuk memenuhi nilai mata kuliah security atau keamanan komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Juraidah dengan NIRAM 2018 02 1085. Selanjutnya Rara Sabrina NIRAM 2018 02 0949. Dan saya sendiri Suharti Lestari NIRAM 2018 02 0990. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu algoritma AES, yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Pengertian AES atau Advanced Encryption Standard. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengekskripsi, ensiffer, dan deskripsi informasi. AES atau Advanced Encryption Standard adalah lanjutan dari algoritma enskripsi standar DES atau Data Encryption Standard yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkanlah algoritma baru Ringdoll sebagai AES. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. AES dapat mengekskripsi dan deskripsi. Enskripsi merubah data yang tidak dapat lagi disebut ciphertext. Sebaliknya, deskripsi adalah sebuah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plain text. Kemudian, sejarah AES atau Advanced Encryption System. Pada tahun 1997, National Institute of Standard and Technology atau AIST of United States mengeluarkan Advanced Encryption Standard atau AES untuk menggantikan Data Encryption Standard. AES dibuat bermaksud untuk mengamankan pemerintah di berbagai sektor. Algoritma AES didesain menggunakan blok cipher minimum dari blok 128 bit input dan mendukung ukuran 3 kunci 3 cases, yakni kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Pada Agustus 1998, NIST mengumumkan bahwa ada 15 proposal AES yang telah diterima dan dievaluasi setelah memahami proses seleksi terhadap algoritma yang masuk. NIST mengumumkan bahwa hanya ada 5 algoritma yang diterima. Algoritma tersebut ialah yang pertama MARS dari IBM 13 suara, yang kedua RIC 6 dari laboratorium RSA sampai USA 23 suara, yang ketiga Ringdoll dari Vincent Schrankman dan John Desmond sampai Belgia 86 suara, yang keempat Serpins dari Ross Anderson, Eli Birham, dan Lars Gundersen, Inggris, Israel, dan Norwegia 59 suara, dan yang terakhir Tufis dari tim yang diketahui oleh Bursi Scanner sampai USA 31 suara. Nah, persyaratan yang diajukan oleh NIST tentang algoritma yang baru tersebut adalah: yang pertama, algoritma yang ditawarkan termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetris. Yang kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik, artinya tidak dirahasiakan.
panjang kunci fleksibel yaitu 128, 192, sampai 256 bit. Ukuran dan yang keempat ialah ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Yang kelima, algoritma dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Pada bulan Oktober tahun 2000, NIST mengumumkan untuk memilih Randall dan pada bulan November 2001, Randall ditetapkan sebagai AS dan diharapkan menjadi Randall standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Advanced Encryption Standard atau bisa disebut dengan AES. Yang pertama, saya akan menjelaskan panjang kunci dan ukuran blok pada AES. Rinjail mendukung panjang kunci 18 bit sampai dengan 256 bit dengan step itu 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsikan dalam sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya pada DES. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256. Maka dikenal AES yang pertama itu AES 128, yang kedua AES 192, dan AES yang ketiga itu AES 256. AES 128 itu panjang kunci itu ada 4, ukuran bloknya 4, jumlah putarannya ada 10. AES yang kedua itu AES 192, panjang kunci itu ada 6, ukuran bloknya 4, jumlah putarannya ada 12. AES yang ketiga itu AES 256, panjang kunci itu ada 8, ukuran bloknya ada 4, dan jumlah putarannya ada 14. Dan perlu diingat, 1 watt itu sama dengan 32 bit. Selanjutnya, secara de facto hanya ada 2 varian pada AES, yaitu AES 128 dan AES 256. Mengapa? Karena akan sangat jarang pengguna menggunakan kunci yang panjangnya sampai dengan 192 bit. Karena AES mempunyai panjang kunci paling sedikit itu 128, maka AES tahan terhadap serangan dengan teknologi yang pada saat ini. Dengan panjang kunci itu 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci tersebut. Jika digunakan komputer tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu itu 5,4 dikali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci. Jika digunakan komputer tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetiknya, maka akan dibutuhkan waktu itu sebanyak 5,4 dikali 10 pangkat 18 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat pada layar diagram proses enkripsi dan deskripsi. Yang di sebelah kiri itu ada proses enkripsinya, dan sebelah kanan itu ada proses deskripsinya. Algoritma Rinjal mempunyai 3 parameter. Yang pertama itu plain text, array yang berukuran 16 bit yang berisi data masukan. Yang kedua itu ciphertext, array yang berukuran 16 bit yang berisikan hasil enkripsi. Dan yang ketiga itu key, array yang berukuran 16 bit yang berisi kunci ciphering atau disebut juga cipher key. Dengan adanya 16 bit tersebut, maka baik blok data dan kunci yang berukuran 128 bit dapat disimpan semuanya di dalam ketiga array tersebut. Selama kalkulasi plain text menjadi ciphertext, status sekarang dari data disimpan di dalam array of bytes 2 dimensi. State yang berukuran nRows dikali ncalls. Untuk blok data 128 bit, ukuran state adalah 4 kali 4. Elemen array, state diacu sebagai S dikali RC dengan 0 di mana R lebih kecil dari 4 dan 0 di mana C lebih kecil dari NB. NB adalah panjang blok dibagi 32. Pada AES 128, NB sama dengan 128 dibagi 32 didapat 4. Berikut adalah plain text 128 bit dan state-nya. Pada awal enkripsi, 16 byte data masukan in 0, in 1, dan sampai dengan in 15 disalin ke dalam array state atau direalisasikan oleh fungsi copy plain text to state plain text, seperti diilustrasikan sebagai berikut. Ini adalah input bytes, dan ini state array, dan ini adalah output bytes. Operasi enkripsi atau dekripsi dilakukan terhadap array S, dan keluarannya ditampung di dalam array out.
Berikut adalah skema penyalinan array masukkan in ke array S. Dan ini adalah penyalinan array S ke array keluaran out. Nah, untuk contoh studi kasus, misalkan seseorang akan mengirimkan sebuah plain text yang berisi 128 bit atau 16 byte atau 16 karakter seperti berikut. Untuk plain text-nya, kriptografi AES dengan kata kunci Aditya. Maka plain text ini dapat dibuat menjadi state berikut. Nah, berikut adalah plain text-nya, kriptografi AES dan kunci Aditya seperti berikut. Karena pada AES menggunakan representasi byte, maka menggunakan bilangan heksadesimal. Sehingga karakter teks di atas dikonversi menjadi bilangan heksadesimal dengan melihat tabel kode ASCII, maka didapat seperti berikut. Nah, jadi untuk teks kriptografi tadi diubah ke dalam bilangan heksadesimal seperti berikut ini, menjadi 4B, 72, 69, dan 70, 74, 6F, 67, dan 72, dan seterusnya. Nah, untuk kunci Aditya tadi, setelah dikonversi ke dalam bilangan heksadesimal, menjadi bilangan seperti berikut ini, ada 41, 64, 69, 74, dan 69, 61, dan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya proses ekspansi kunci. Proses ekspansi kunci dapat dilakukan seperti ini. Untuk W0-nya ada 41, 64, 69, dan 74. Untuk W1-nya ada 69, 61, 00, dan 00. Untuk W2 dan W3-nya bilangannya dan 0. Nah, maka untuk mencari W4-nya dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari W4. Kemudian, kita masukkan W0-nya. Ada 41, 64, 69, 74. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk W3-nya telah ditentukan. Nah, setelah itu, maka didapatlah hasil W4 seperti berikut ini, 23, 07, 0A, dan 17. Hasil perhitungan untuk ekspansi satu ronde didapat seperti berikut ini. Nah, ini adalah hasil dari satu ronde. Ini W4-nya yang tadi telah dihitung. Ini untuk W5-nya. W-nya ada 23, 07, 0A, dan 17. After support dari W5 ada 4A, 66, 0A, dan 17. W6, W-nya 4A, 66, 0A, dan 17. After support, 4A, 66, 0A, dan 17. Untuk W7, W-nya 4A, 66, 0A, dan 17. After support, 4A, 66, 07, dan 0A, dan 17. Selanjutnya, kita akan melakukan proses enkripsi. Untuk melakukan proses enkripsi, yaitu kita melakukan XOR plain text atau state dengan round key. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan XOR antara plain text dan kunci. Ini adalah plain text yang tadi, yang telah dikonversi menjadi heksadesimal, sebelumnya kriptografi. Lalu dikonversi menjadi bilangan heksadesimal, dan ini adalah kuncinya yang Aditya tadi. Lalu kita lakukan XOR, dan didapat hasilnya seperti berikut ini. Ada 0A, 16, 00, 04, 1D, 0E, 67, 72, 61, 66, 69, 20, 41, 45, 53, dan 00. Selanjutnya, setelah selesai melakukan XOR plain text dengan round key, kita lakukan substitusi dengan SBox. Ini adalah hasil proses subbyte atau menggunakan tabel SBox. Ini setelah substitusi dengan SBox, didapat hasilnya 67, 47, 63 F2, A4, AB, 85, 40, EF, 33, F9, B7, 83, 6E, ED, dan 63.
Setelah itu, hasil dari substitusi dengan S-box selesai, kita lakukan shift-rows. Ini adalah transformasi shift-rows. Yang ini adalah yang didapat substitusi dengan tabel S-box tadi, lalu ditransformasi dengan shift-rows. Hasilnya jadi 67, AB, F9, 63, dan seperti ini hasilan yang telah ditransformasi ke dalam shift-rows. Setelah hasil shift-row didapat, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan mix columns dengan mengkalikan matriks. Proses ini merupakan proses terbanyak daripada proses-proses lain setiap ronde. Kali ini, proses mix columns dibagi menjadi 4 bagian untuk sebuah matriks atau state karena dikerjakan untuk setiap kolom, seperti berikut ini. Ini proses mix column untuk kolom pertama. Bisa dilihat seperti di gambar. Ini adalah perkalian matriks. Pada ronde pertama didapat ciphertext yang akan menjadi masukan untuk input untuk ronde 2. Begitu juga ciphertext yang didapat pada ronde 2 akan digunakan menjadi input pada ronde ketiga. Proses seperti ini berlangsung hingga ronde ke-10. Setelah perhitungan mix column selesai, maka kita melakukan add round K, yaitu melakukan XOR state dengan round K. Lakukan sampai literasi 10. Namun pada saat putaran atau literasi yang ke-10, setelah step shift-row lompati step mix column dengan langsung lanjut melakukan XOR hasil state saat shift-row dengan round K. Pada ronde ke-10 didapat hasil enkripsi seperti berikut. Ini untuk subbyte-nya, didapat hasil ini, shift-row-nya, dan add round K. Pada ronde ke-10, transformasi yang dilakukan hanya 3 transformasi, yaitu subbyte, shift-rows, dan add round K. Dan didapat ciphertext yang sesungguhnya. Nah, ini adalah akhir ciphertext-nya, ciphertext akhir. Jika di dalam bentuk SCI, maka didapat ciphertext-nya seperti berikut. Ini adalah hasil dari ciphertext-nya ya. Oke, selanjutnya, untuk mengubah kembali ciphertext menjadi plaintext, maka dilakukan proses dekripsi dengan menggunakan transformasi inverse, semua transformasi dasar yang digunakan pada algoritma enkripsi AES. Setiap transformasi dasar AES memiliki transformasi inverse, yaitu inverse subbyte, inverse shift-row, dan inverse mixed column. Dari proses dekripsi yang dilaksanakan 10 ronde didapat, ini adalah plaintext dari setelah dilaksanakan proses dekripsi sama 10 ronde. Nah, plaintext yang dikonversi menjadi bentuk SCI menjadi kriptografi AES, maka pada algoritma kriptografi AES untuk plaintextnya, kriptografi AES dan kunci aditya, didapat hasil ciphertext seperti berikut ini. Kesimpulan, pada data teks proses enkripsi dalam algoritma kriptografi AES 128 bit 1 blok, plaintext terlebih dahulu dikonversi menjadi kode ASCII dalam bilangan heksadesimal dan dibentuk sebagai matriks byte berukuran 4x4 yang disebut state. Proses enkripsi pada AES 128 merupakan transformasi terhadap state secara berulang dalam 10 ronde. Data yang diproses pada setiap ronde berupa data biner. Setiap ronde AES membutuhkan satu kunci hasil generasi kunci dan menggunakan 4 transformasi dasar, yaitu subbytes, shift-rows, mixed column, dan add round K. Sedangkan pada proses dekripsi mempunyai transformasi-transformasi dengan urutan inverse shift-rows, inverse subbytes, add round K, dan inverse mixed column. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.